Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Hidayah dari kelas 12 IPS 1 nomor presensi 32. Video kali ini saya tujukan guna memenuhi nilai tugas Bahasa Indonesia materi resensi novel. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul Si Anak Kuat. Novel Si Anak Kuat ini merupakan novel fiksi Indonesia karangan Terelie yang diterbitkan oleh PT Grip Nusantara pada penerbitan pertama, yaitu pada tanggal 7 Desember 2018. Dan yang saya pegang ini merupakan penerbitan yang ketiga kalinya pada tanggal 3 Januari 2022 yang dicetak di PT Gramedia Bandung. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 427 halaman. Siapa sih yang gak kenal sama Terelie? Terelie ini merupakan seorang penulis novel di Indonesia yang bernama Darwis. Dia itu lahir pada 21 Mei 1979. Terelie ini memiliki ciri khas dalam penulisan novelnya. Terelie telah menghasilkan puluhan novel. Cerita-cerita yang ditulisnya pun terkenal dengan tema yang berbeda-beda, mulai dari percintaan, kesedihan, puisi, fantasi, sejarah, politik, hingga keluarga. Nah, yang saya resensi kali ini merupakan serial Si Anak Nusantara, termasuk novel Si Anak Kuat ini yang merupakan salah satu bagian dari karya Terelie. Dari puluhan buku Terelie ini, serial Si Anak Kuat ini adalah mahkotanya. Novel Si Anak Kuat ini menceritakan tentang Amelia, si anak kuat. Amelia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Adapun kakak-kakaknya yaitu Eliana, Burlian, dan Pukat. Amelia bukanlah yang kuat fisik, akan tetapi Amelia ini kuat terhadap pemahaman nilai kehidupan dan keteguhan hati. Ia bersama keluarganya ini tinggal di sebuah perkampungan indah persis di lembah Bukit Barisan yang dikelilingi oleh hutan lebat di bagian atasnya. Amelia ini merupakan sosok anak yang berani, pandai, dan bisa diandalkan. Bahkan Amelia ini merupakan anak didik kesayangan guru satu-satunya di sekolah yang bernama Pak Bin. Suatu ketika, gadis bungsu ini mulai jenuh diomeli oleh kakaknya, yaitu kakak yang pertama bernama Kak Eliana. Setiap harinya, dirinya ini terus mengeluh karena selalu diatur dan disuruh-suruh oleh Kak Eli. Padahal si Amelia ini ingin selalu menjadi anak sulung yang seperti Kak Eli. Ditambah lagi dengan 2 kakak laki-lakinya yaitu Kak Burlian dan Kak Pukat juga sering meledek dirinya ini dengan mengatakan bahwa anak bungsu itu yang manja, tidak bisa pergi jauh, dan akan terus menjadi penunggu rumah. Maka dari itu, Amelia ini sangat membenci takdirnya sebagai anak bungsu. Namun, meskipun terlahir seperti anak bungsu, bapaknya ini selalu berkata bahwa Amelia ini anak yang paling kuat di dalam keluarganya. Dan Amelia pun bisa mengerti dan menerimanya sebagai anak bungsu. Meskipun selalu dikatakan seperti itu, hingga Amelia ini berhasil mewujudkan cita-citanya. Di novel Si Anak Kuat ini, saya menemukan beberapa konflik. Salah satunya yaitu keterbatasan di bidang pendidikan. Jadi, di desa yang ditinggali oleh Amel ini hanya ada satu sekolah dasar, yaitu sekolahnya Amel. Itu pun muridnya bisa dihitung dengan jari. Dan hanya ada satu guru yang mengajar. Mereka itu memanggilnya dengan nama Pak Bin. Salah satu seorang guru yang sangat berjasa dalam kisah Amel. Di sekolah ini, Amel mempunyai 3 teman dekat. Yang pertama yaitu si Maya. Maya ini wataknya sangat cerewet dan penggemar nomor 1
Paman Unus. Jadi Paman Unus ini adalah adik dari mamanya Amel. Kedua ada Kuk Norris. Kuk Norris ini anak si paling nakal dan gemar menggambar. Dan yang terakhir ada Tambusai. Tambusai ini si paling semangat dalam segala hal dan sangat-sangat humoris. Fakta menariknya, mereka semua ini adalah anak bungsu, sehingga mereka ini sering merasakan senasib sepenanggungan gitu. Dan fasilitas pendidikan di desanya ini membuat banyak penduduk kampung yang lebih memilih bertani atau menangkap ikan di sungai. Mereka ini, menurut mereka, ijazah ini tidak akan dapat dimakan, atau kata lainnya ini tidak berguna. Sungguh miris kan? Jadi selain itu di kampungnya ini juga tidak ada sekolah menengah pertama. Jadi penduduknya ini harus pindah ke kota dulu untuk melanjutkan pendidikannya. Amel ini merupakan anak yang memiliki mimpi-mimpi hebat dan pemahaman yang kuat dibanding dengan teman-temannya maupun saudara-saudaranya. Ia sangat peduli terhadap kampungnya. Oleh karena itu, ia bersama 3 temannya yaitu Maya, Kuk Norris, dan Tambusai, dan dibantu juga oleh Paman Unus mencoba untuk membuat sebuah perubahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Amel ini mempunyai paman yang bernama Paman Unus. Dia ini paman yang sangat hebat. Suatu hari Amel ini diajak oleh Paman Unus untuk berpetualang mengelilingi hutan-hutan yang ada di kampungnya. Hingga suatu ketika ini mereka menemukan pohon kopi dengan kualitas yang sangat bagus. Suatu ketika terjadi masalah panen hasil kopi di kampungnya. Pada suatu malam ada pertemuan rutin para tetua kampung di kediaman Amel. Pembahasannya yaitu beragam, dimulai dari membahas mengenai kabar masing-masing ladang, harga pupuk, harga kopi, maupun harga karet. Hingga mereka ini juga membahas mengenai gagal panen kopi dari salah satu seorang penduduk di kampung. Ketika pertemuan hendak ditutup, Amel ini mengusulkan mengenai masalah gagal panen kopi ini. Ia mengusulkan membeli ladang yang gagal panen ini dengan kas kampung, lalu mencoba menanaminya kembali dengan menyemai bibit-bibit kopi dengan kualitas yang baik yang ditemukan Amel dan Paman Unus ketika berpetualang tadi sore. Suatu hari ini proyek pergantian tanaman kopi yang direncanakan Amelia ini ternyata ini gagal dan mengakibatkan bencana besar, yaitu bencana banjir. Amelia ini sangat sedih akan hal itu. Ia ini merasa gagal atas apa yang ia lakukan. Namun bapak dan ibunya ini berkata bahwa Amelia ini merupakan anak kuat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Hal itu sangat-sangat menguatkan Amel. Pada akhirnya Amel ini berani menyelesaikan masalahnya. Beberapa tahun kemudian, Amelia ini menyusul Kak Pukat yang ada di Belanda untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu Amelia ini sekolah di Belanda. Namun Amelia ini akan tetap kembali ke kampung halamannya karena Amelia ini memiliki mimpi-mimpi yang besar akan kampung halamannya. Setelah Amelia ini kuliah di Belanda, Amelia ini mempunyai gelar doktor dan menjadi dosen universitas terbuka. Setelah itu, Amelia ini kembali ke kampung halamannya dan menjadi guru di SD yang dulu Amelia ini sekolah. Jadi Amelia ini menjadi guru SD yang sekolahnya dulu ini ditempati oleh Amelia. Semua itu sudah sesuai dengan cita-citanya Amelia, sekaligus melanjutkan usahanya untuk memajukan kampung halamannya ini
Dan usahanya yang sempat dulu gagal ini digantikan oleh kesuksesan Amel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Si Anak Kuat ini. Yang pertama yaitu alur ceritanya ini tidak mudah ditebak, sehingga membuat para pembaca ini semakin penasaran dan untuk terus membacanya setiap halamannya. Ada dialog-dialog yang sangat berkesan, sangat tertegun, dan meninggalkan kesan yang baik. Yang kedua yaitu penggambaran tempatnya ini cukup jelas, sehingga mempermudah pembaca dalam membuat ilustrasi sendiri. Yang ketiga yaitu memiliki konflik yang ringan, namun memiliki pesan moral yang mendalam. Seperti contohnya ketika Amel bertengkar dengan kakaknya yang selalu disuruh maupun diomelin itu, ternyata hal tersebut itu merupakan bukti kasih sayang kakaknya terhadap adiknya. Novel ini juga menginspirasi kita untuk tidak patah semangat dan tetap berusaha dan berani. Selalu terselip kebaikan bagi orang yang sabar. Di novel ini juga ditanamkan betapa pentingnya pendidikan bagi semua orang. Pendidikanlah yang mampu membuat kita untuk maju sedari kecil, yaitu kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai pendidikan tersebut. Novel ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu tidak diberikannya gambaran mengenai umur tokoh, sehingga pembaca ini cukup bingung dan harus menebak-nebak karena penasaran dengan umur tokoh yang ada di novel ini. Sedangkan para tokohnya ini masih kecil, namun semua tokoh di novel ini itu memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Kekurangan yang kedua yaitu terdapat pada kelebihan Amel. Kelebihan Amel ini dengan cara berpikir dan berbicaranya ini kurang sepadan dengan seusianya. Notabene ini masih anak-anak. Karakter Amelia ini digambarkan sangat dewasa sekali dalam pemikirannya di usianya yang masih kecil, sehingga sifat kekanak-kanakannya ini tidak ada, seperti keluguhan, kepolosan yang ada pada diri anak-anak itu tidak terlihat pada sosok Amelia. Pada novel Si Anak Kuat ini, saya menemukan beberapa amanat yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras dan pantang menyerah untuk mendapatkan hasil kerja keras yang maksimal. Yang kedua yaitu pelajaran yang bisa diambil dari novel ini adalah kita belajar untuk lebih berani, bersyukur, dan memahami orang lain juga memahami diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan untuk peduli terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resensi novel Si Anak Kuat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.